Pria itu dengan hati-hati memotong lantai di atas kepalanya. Untuk menghindari meninggalkan jejak, mereka dengan teliti mengumpulkan tanah yang jatuh. Mereka pikir semuanya akan berjalan lancar, tapi tiba-tiba tumpukan batu besar jatuh. Melihat lubang di atas, mereka menyadari bahwa langkah pertama untuk kabur dari penjara sudah selesai. Mereka mulai membersihkan puing-puing di ruangan itu. Mereka merobek koran menjadi potongan kecil, menambah air dan menghaluskan kertasnya. Lalu, mereka mencampur bubur kertas dengan puing-puing itu, kemudian memasukkan semua telur ke dalam ember. Setelah mengaduk campuran itu beberapa saat, mereka menekan adonan itu menjadi bentuk kotak dan menggunakannya untuk menutupi lubang di langit-langit. Saat itu, seorang penjaga penjara naik ke atas untuk memeriksa. Mereka cepat-cepat menutupi lubang itu dengan poster. Penjaga sudah sampai di pintu sel dan mereka pura-pura tenang, berharap penjaga itu tidak melihat apapun. Meski penjaga itu memeriksa sel, dia tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Sementara itu, para tahanan di luar merasa sangat tegang. Salah satu penjaga melihat poster di langit-langit, tapi dia teralihkan oleh gambar wanita cantik di poster itu, sehingga dia berhenti mencari. Ini memberi kesempatan bagi para tahanan untuk lolos dari deteksi. Keesokan harinya, mereka mengukur panjang penjara dan menyadari bahwa untuk kabur, mereka harus menggali terowongan hampir 100 meter. Mereka kemudian menemukan titik lemah di dinding. Setelah bekerja keras, akhirnya mereka menggali lubang cukup besar untuk bisa merangkak melaluinya. Mereka membuat tubuh palsu dari bunga untuk menutupi lubang itu. Tanah yang mereka gali diletakkan di lubang besar di atas. Setelah 70 hari kerja keras, mereka menyadari bahwa mereka baru menggali 2 meter. Hal ini membuat mereka sadar bahwa mereka butuh lebih banyak tenaga. Mereka kemudian mengumpulkan semua tahanan yang bisa dipercaya dan menunjukkan terowongan yang sudah mereka gali berbagai rencana pelarian. Ternyata, rencana ini didukung oleh tahanan lainnya. Dengan bertambahnya jumlah pekerja, kecepatan penggalian pun meningkat. Namun suatu hari, terjadi kecelakaan saat menggali. Salah satu tahanan tiba-tiba pingsan. Ternyata, terowongan itu terlalu dalam, sehingga menyebabkan kekurangan oksigen. Untuk mengatasinya, mereka membuat kipas sederhana, menggunakan motor dan menggunakan pipa untuk mengalirkan udara ke dalam terowongan. Sementara itu, para penjaga penjara yang ingin mengetahui gerak-gerik para tahanan, secara diam-diam menyuap salah satu dari mereka untuk menjadi mata-mata. Namun, saat tahanan itu mengeluarkan rokok, yang lain langsung menebak bahwa dia telah mengkhianati mereka. Karena hanya penjaga yang merokok, rokok mahal seperti itu. Setelah lebih dari 500 hari kerja keras, mereka akhirnya menyelesaikan terowongan itu. Untuk memberitahu orang-orang di luar, mereka menggunakan kesempatan kunjungan untuk mengirimkan pesan tentang pelarian mereka. Pada hari ke-567, semua tahanan berkumpul bersama untuk menonton TV. Saat para penjaga mengendurkan kewaspadaan, para tahanan diam-diam bangkit dan perlahan meninggalkan ruangan. Satu persatu, mereka merangkak keluar dari terowongan, melihat harapan kebebasan di depan mata. Namun, mata-mata yang menyamar melihat sesuatu yang aneh. Dia segera berlari ke ruangan dan menemukan pintu masuk terowongan. Saat itu, hanya satu tahanan yang tersisa untuk mencegahnya melapor ke penjaga. Tahanan itu bertarung dengannya, meskipun dia beruntung bisa membunuh mata-mata itu. Dia terluka parah dan tidak bisa melarikan diri. Orang-orang yang menunggu untuk membantu menarik para tahanan keluar dari lubang. Dan ketika para penjaga tiba, para tahanan sudah pergi dengan bus. Pada akhirnya, 49 tahanan